Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Valdi, ada Zaki, ada Rafif, ada Rangga, dan ada Noval. Nah, di sini kami akan membahas tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pengertian PPN. Apa sih PPN itu? PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah PPN Indonesia. PPN bersifat tidak langsung, artinya yang membayar pajak adalah konsumen, tetapi yang menyetor ke negara adalah pengusaha kena pajak. PPN dikenakan secara multi-stage, bertahap di setiap jalur produksi dan distribusi, namun tidak bersifat kumulatif cascading karena ada mekanisme pengreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, yang kedua, apa itu PPN? PPN BM adalah pajak yang dikenakan satu kali pada saat penyerahan atau impor BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan atau importir. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan beban pajak antar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, serta mengendalikan pola konsumsi barang mewah. Nah, objek PPN sendiri itu PPN dikenakan atas yang pertama ada penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud di luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh BKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh BKP. Yang ke-8, ekspor JKP oleh BKP. Terus penyerahan BKP. Yang termasuk penyerahan BKP adalah yang pertama, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian yang meliputi jual beli, tunai maupun angsuran. Yang ketiga, tukar menukar. Yang keempat, perjanjian yang menimbulkan penyerahan hak. Yang kelima, pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli atau leasing. Yang keenam, penyerahan BKP kepada pedagang, perantara, atau melalui juru lelang. Yang ketujuh, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Selanjutnya, bukan penyerahan BKP. Yang tidak termasuk penyerahan BKP adalah 5. Yang pertama, penyerahan BKP sebagai jaminan utang piutang, contohnya itu agunan kredit bank. Yang kedua, penyerahan BKP kepada makelar. Yang ketiga, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang. Dalam hal PKP telah memperoleh izin pemusatan tempat pajak berutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha dengan syarat pihak-pihaknya adalah PKP. Yang kelima, BKP yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan PPN-nya tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 8 B dan C. Selanjutnya, penyerahan JKP. Definisi jasa kena pajak. JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Yang termasuk penyerahan JKP ada 3. Yang pertama, setiap kegiatan pemberian JKP. Yang kedua, pemberian JKP dengan cuma-cuma. Yang ketiga, pemakaian sendiri JKP. Contoh JKP itu ada jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa periklanan, jasa telekomunikasi, jasa pengiriman, dan jasa sewa. Subjek PPN atau pengusaha kena pajak. PKP, siapa itu PKP? PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai PPN dan telah dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP. Kewajiban PKP ada 4. Yang pertama itu melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, memungut PPN yang terutang. Yang ketiga, menyetorkan PPN ke kas negara. Yang keempat, melaporkan SPT masa PPN. Siapa yang wajib menjadi PKP? Yaitu pengusaha yang dalam 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan omset melebihi 4,8 miliar atau batasan pengusaha kecil. Di bawah 4,8 M bisa memilih untuk dikukuhkan atau tidak. Saat terutang pajak. Pajak terutang pada saat jenis penyerahan yang pertama itu misalkan penyerahan BKP bergerak. Saat terutangnya itu saat penyerahan langsung kepada pembeli atau saat diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
Yang kedua itu penyerahan BKP tidak bergerak, yaitu saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP secara hukum atau secara nyata. Yang ketiga itu penyerahan JKP, saat tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata atau saat penagihan atau saat pembayaran mendahului penyerahan. Yang keempat, impor BKP, yaitu saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKP atau JKP atau BKP tidak terwujud, yaitu saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. Yang keenam, pembayaran mendahului penyerahan, yaitu saat pembayaran diterima. Yang terakhir, aktiva dan persediaan BKP pada pembubaran perusahaan, yaitu saat akta pembubaran ditandatangani atau nyata atau berdasarkan penetapan pengadilan atau sesuai anggaran dasar. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Saat terutang pajak untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean ditentukan berdasarkan saat yang diketahui lebih dahulu, yaitu 1. Saat BKP atau JKP tersebut mulai digunakan. 2. Saat dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan. 3. Saat penagihan dilakukan. Dan 4. Saat pembayaran dilakukan. Apabila tidak diketahui, maka saat terutang adalah saat ditandatanganinya kontrak. Jika pembayaran mendahului pemanfaatan, maka saat terutang adalah saat pembayaran. Jika penyerahan mendahului pembayaran, maka saat terutang adalah saat dimulainya pemanfaatan. Tempat terutang pajak. Dari jenis kegiatan penyerahan di dalam daerah pabean, tempat terutangnya adalah tempat tinggal atau kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang kedua, impor BKP. Tempat terutangnya adalah tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Jenis kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar. Tempat terutangnya adalah tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terdaftar sebagai WP atau wajib pajak. Jenis kegiatan membangun sendiri di luar lingkungan perusahaan. Tempat terutangnya adalah tempat bangunan didirikan. Dasar pengenaan pajak. Jenis DPP dari harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga dalam faktur pajak. Penggantian, keterangannya adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga dalam faktur pajak. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lain berdasarkan undang-undang kepabeanan, tidak termasuk PPN. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir yang tercantum dalam PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Nilai lain adalah nilai yang ditetapkan sebagai DPP untuk beberapa jenis penyerahan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada tarif PPN. Dasar hukumnya adalah pasal 7 Undang-Undang PPN dan Undang-Undang HPP dan PMK nomor 131 tahun 2024. Tarif umum PPN. Tarif PPN sebesar 12% telah berlaku sejak 1 Januari 2025. Sesuai amanat Undang-Undang HPP, tarif 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui peraturan pemerintah. Mekanisme penghitungan PPN 2025. Tarif efektif PPN sebesar 12% hanya dikenakan terhadap barang-barang mewah. Untuk barang dan jasa bukan mewah, PPN dihitung dengan mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga tarif efektifnya tetap 11%. Tarif PPNBM. PPNBM dikenakan di samping PPN hanya satu kali pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan atau saat impor BKP mewah.
tarif PPNBM 10% hingga 200% sesuai kelompok barang mewahnya. Contoh BKP yang dikenai PPNBM yaitu berdasarkan PMK 141 tahun 2021 yang telah direvisi ke PMK 42 2022 dan PMK 96 2021 yang telah direvisi ke PMK 15 2023. Ada kendaraan bermotor, tarifnya bervariasi tergantung cc mesinnya, ada hunian mewah, pesawat terbang, balon udara, dan helikopter. Kapal laut, kapal pesiar, dan yacht kecuali keperluan negara dan pariwisata. Lalu ada senjata api dan amunisi kecuali keperluan negara juga. Tarif PPNBM-nya sama dengan 0% berlaku untuk ekspor BKP mewah. Selanjutnya ada faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang telah dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kewajiban membuat faktur pajak yaitu penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Saat pembuatan faktur pajak wajib dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, pada saat penerimaan pembayaran mana yang lebih dahulunya. Lanjutnya ada e-faktur. Sejak 2016, PKP wajib membuat faktur pajak elektronik yaitu e-faktur per 1 April 2025. Seluruh pembuatan faktur pajak harus sepenuhnya mengacu pada ketentuan PMK 131 2024, yaitu masa transisi per 1 PJ 2025 yang telah berakhir. Selanjutnya ada mekanisme kredit pajak atau pajak masukan dan pajak keluaran. Konsepnya yaitu pajak keluaran atau PK, PPN yang dipungut PKP saat menjual BKP atau JKP. Lalu pajak masukan atau PM, PPN yang dibayar PKP saat membeli BKP atau JKP untuk kegiatan usaha. Rumusnya yaitu PPN kurang bayar yaitu pajak keluaran dikurang pajak masukan. Jika PK lebih besar dari PM, maka kurang bayar dan disetor ke kas negara. Jika PM lebih besar dari PK, maka lebih bayar. Dapat dikompensasi atau dimintakan restitusi. Selanjutnya ada BKP dan JKP yang tidak dikenai PPN. Barang yang tidak dikenai PPN yaitu 1. Barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir, kerikil, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Kedua, ada barang kebutuhan pokok yaitu seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar, telur, susu, dan buah-buahan. Selanjutnya yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, atau warung. Keempat, ada uang, emas batangan untuk cadangan devisa dan surat berharga. Saya akan membahas fasilitas PPN yang tidak dipungut dan juga dibebaskan. Yang pertama, PPN tidak dipungut, yaitu PPN terutang ada tetapi tidak dipungut. Pajak tetap dimasukkan tapi dapat dikreditkan, contohnya ekspor BKP ataupun JKP. Kemudian PPN yang dibebaskan yaitu PPN yang tidak terutang tetapi pajak masukan tidak dapat dikreditkan, contohnya impor BKP tertentu seperti mesin, peralatan pabrik, dan juga barang untuk sektor tertentu. Kemudian PPN ditanggung pemerintah yaitu PPN terutang tapi ditanggung oleh APBN, contohnya seperti rumah tapak tertentu ataupun kendaraan listrik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tata cara pelaporan dan juga penyetoran PPN. Cara penyetorannya yang pertama yaitu PPN kurang bayar harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak akhir dan juga sebelum SPT masa PPN disampaikan. Kemudian untuk pelaporannya, SPT masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sanksinya untuk keterlambatannya yang pertama, untuk terlambat penyetoran ada dikenai bunga sebesar 2% per bulan maksimal selama 24 bulan. Kemudian untuk terlambat pelaporan dikenai denda sebesar 500.000 per SPT. Selanjutnya untuk ringkasan alur PPN. Yang pertama, pengusaha membeli JKP ataupun BKP. Yang kedua, bayar pajak masukan atau PM. Yang ketiga, pengusaha menjual BKP ataupun JKP. Yang keempat, pungut pajak keluaran atau PK dari pembeli. Yang kelima, hitung PK dikurang PM. Yang terakhir, kurang bayar diberikan kepada setor kas negara. Kemudian ada lebih bayar diberikan kepada kompensasi ataupun restitusi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan latihan soalnya, itu ada penyerahan BKP. Sebagai contoh, PT Sejahtera adalah PKP yang bergerak di bidang perdagangan elektronik. Pada bulan April 2025, PT Sejahtera melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, menjual 10 unit laptop dengan harga satuan sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, memberikan 1 unit laptop secara cuma-cuma kepada setiap karyawannya sebagai hadiah. Yang ketiga, menyerahkan 2 unit laptop sebagai jaminan utang ke bank.
Pertanyaannya, manakah transaksi yang merupakan penyerahan BKP yang terutang kepada PPN? Yang kedua, hitung PPN terutang atas penjualan 10 unit laptop tersebut, tarif efektif dan juga. Selanjutnya untuk jawaban, yang pertama, transaksi yang merupakan penyerahan BKP terutang PPN adalah penjualan 10 unit laptop jual beli dan pemberian cuma-cuma 1 unit laptop pasal 1A ayat 1 UU PPN. Sedangkan penyerahan sebagai jaminan utang bukan sebagai penyerahan BKP pasal 1A ayat 2. Kemudian yang kedua ada DPP-nya sama dengan 10 dikali 15 juta harga satuan laptopnya sebesar 150 juta. DPP nilai lainnya adalah 11/12 dikali 150 juta sama dengan 137 juta 500 ribu. PPN-nya 12% dikali 137 juta 500 ribu sama dengan 16 juta 500. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.